Ya, kereta cepat sering dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernitas. Dari Tokyo hingga Paris, dari Beijing hingga Bandung, ini proyeksi kerap digadang sebagai penanda peradaban baru. Namun di balik kemegahannya, ada cerita lain yang tak seindah rel kilatnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB Wush adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Nilai investasinya capai triliunan rupiah dengan janji memangkas waktu tempuh dan mendorong ekonomi regional. Namun pengalaman global menunjukkan tak semua jaringan kereta cepat berujung manis. Sebagian menjadi sumber pertumbuhan, namun sebagian lain menjadi sumur biaya yang tak pernah kering. Lantas di mana posisi Wush dalam konteks ini? Di balik janjinya sebagai simbol kemajuan, ada cerita lain tentang siapa yang untung dan siapa yang buntung. Selengkapnya kita bahas dalam Di Balik Proyek Kereta Cepat. Siapa untung, siapa buntung. Kebingungan soal publik ya, ini tentang profitabilitas. Sering terjadi karena banyak yang tidak membedakan dua hal penting, yaitu laba operasional dan juga laba keseluruhan setelah biaya modal. Faktanya hampir semua jaringan kereta cepat di dunia gagal total pada metrik kedua. Biaya pembangunan dan pemeliharaannya terlalu besar. Hanya sedikit yang benar-benar menguntungkan, dan itu pun dengan volume penumpang di atas 20 juta per tahun. Seperti Tokaido Shinkansen di Jepang dan juga TGV Paris di Lyon, Prancis. Jepang menjadi standar global dalam efisiensi dan profitabilitas. JR Group melaporkan laba operasi sebesar 770 miliar yen untuk tahun buku 2025. Di Prancis juga ada TGF, ini menyumbang laba bersih sebesar 1,6 miliar euro pada 2024. Ada pula Korea Selatan, ini lewat Korail, juga mencetak laba konsolidasi 192,67 miliar won untuk tahun buku 2024. Ada pula Taiwan dan juga Italia yang nggak kalah, masing-masing membukukan laba 6,45 miliar dolar Taiwan dan juga 249 juta euro secara konsolidasi. Namun di sisi lain, kerugian struktural masih menjadi cerita umum. Deutsche Bahn di Jerman ini rugi 59 juta euro pada semester 1 2025 untuk segmen jarak jauh. Ini kalau kita lihat ada juga Turki melalui TCDD. Ini mencatatkan kerugian 3,11 miliar lira Turki pada 2022. Ada pula Spanyol melalui Renfe, ini juga baru-baru ini rugi 99,5 juta euro pada 2024. Bahkan China meski unggul di jalur Beijing-Shanghai dengan laba 12,77 miliar yuan masih merugi secara keseluruhan di jalur lainnya. Intinya proyek kereta cepat jarang memberikan balik modal secara murni finansial. Sebagian besar keuntungan datang dari subsidi atau juga model pembiayaan yang terkait dengan nilai lahan dan juga pertumbuhan kawasan di sekitarnya. Namun di balik ini, jika bukan keuntungan finansial yang dicari, lalu apa yang sesungguhnya mendorong negara untuk terus membangun kereta cepat? Jawabannya ada pada dampak sosial dan ekonomi yang diciptakan di sekitarnya. Inilah paradoks terbesar kereta cepat. Di satu sisi dianggap mampu memeratakan ekonomi, namun di sisi lain justru bisa memperdalam kesenjangan. Fenomena ini disebut sebagai pedang bermata dua dari pembangunan infrastruktur modern. Ada dua efek yang sering muncul, yaitu efek vortex dan juga efek jaringan. Pertama kalau kita lihat ya, ini ada efek jaringan, yang pertama efek vortex atau pusaran ekonomi. Ini kalau kita lihat. Ini terjadi di negara yang memiliki satu kota super dominan. Ketika jaringan kereta cepat dibangun secara radial menuju ibu kota, talenta yang juga bisnis cenderung terserap ke pusat. Korea Selatan adalah contoh jelasnya. KTX terbukti meningkatkan ketergantungan kota-kota regional pada Seoul. Di Prancis, TGF yang Paris sentris ini memperkuat dominasi ibu kota. Sementara di Turki dan juga Spanyol polanya serupa ya, memperdalam polarisasi regional. Model China sedikit berbeda, menggunakan strategi penangkapan nilai tanah. Laporan menyebutkan harga tanah di sekitar stasiun baru naik lebih dari 20 kali lipat. Namun pertanyaannya siapa yang menikmati kenaikan nilai itu? Pengusaha atau masyarakat sekitar? Sebaliknya kalau kita lihat efek jaringan atau network, kalau kita lihat ya, ini terjadi di negara polisentris.
yang punya banyak pusat ekonomi. Di sini kereta cepat mampu menjembatani pasar tenaga kerja, mendorong integrasi dan juga mengurangi kesenjangan antar kota. Jepang adalah contoh terbaiknya. Shinkansen mengintegrasikan Tokyo, Nagoya, Osaka dan meningkatkan lapangan kerja hingga 11% di kota perantara seperti Nagoya. Ada pula di Jerman, ICE sukses memecah dikotomi inti pinggiran dan menghubungkan wilayah industri secara merata. Taiwan juga menunjukkan dampak positif serupa. Data global menunjukkan dampak sosial ekonomi kereta cepat berbeda dari setiap negara. Jepang, Jerman, dan juga Taiwan cenderung mengalami integrasi yang lebih merata. Sedangkan Korea Selatan, Prancis, dan juga Spanyol justru menghadapi resiko polarisasi baru di wilayahnya. Artinya kereta cepat bisa menjadi pemerata atau pencipta kesenjangan. Semuanya bergantung pada desain jaringan dan juga struktur urban suatu negara. Untuk melihatnya secara nyata, kita lihat dampak ekonomi dan juga sosial di sepanjang jalur kereta. Kehadiran kereta cepat mengubah banyak hal, dari nilai tanah, pola mobilitas, hingga pola sosial. Di kawasan sekitar stasiun Wush, misalnya aktivitas ekonomi mulai bergeser. Kawasan Walini dan Tegalega ini mengalami peningkatan investasi hotel, restoran, dan juga perumahan. Namun di saat yang sama, ini terjadi displacement atau pergeseran masyarakat lokal yang nggak sanggup mengikuti kenaikan harga. Inilah kontradiksi klasik dalam pembangunan infrastruktur raksasa. Peningkatan nilai lahan sering berbanding terbalik dengan aksesibilitas bagi warga lama. Di Cina dan juga Jepang, pemerintah lokal menjawabnya dengan model Transit Oriented Development atau TOD, pembangunan komersial, hunian, dan juga transportasi terintegrasi dalam satu ekosistem. Inilah kunci agar kereta cepat tak hanya jadi proyek elit, tapi juga mesin pemerataan sesungguhnya. Ya, pada akhirnya pembangunan kereta cepat ini akan membangun adalah keputusan politik dan juga strategis, bukan semata ekonomi. Negara perlu melihatnya sebagai investasi struktural jangka panjang, bukan proyek komersial yang harus cepat balik modal. Dengan pengalaman global menunjukkan tanpa perencanaan jaringan yang polisentris dan juga penguatan konektivitas lokal, investasi triliunan rupiah ini hanya akan menciptakan vortex baru kaya di pusat, tapi tepi di pinggiran. Kunci sukses bukan pada seberapa cepat kereta melaju, tapi seberapa merata dampaknya tersebar ke daerah-daerah yang juga terhubung.